itu dimasukkan grup anti lelang. Wes itu. Pernah itu. Wih, ini pelaku lelang tuh. Dibully macam-macam. Dadet, anti lelang, anti lelang. Oke, anti lelang wis aku dilebokne aku dibully saat itu. Bangsatnya salah satu anggota grup di situ japri saya, Mas, lelang no manukku. Bangsat nggak itu? Nanti makelar marketing sales itu 4 bahasa 1 arti itu. Oh, masuk enak, anu bakul atau ternak enak gitu. Kalau sistem lelang itu kan orang dipaksa untuk beli, ibaratnya gitu. Oke, Kita nggak punya uang, ibaratnya gitu. Tahu lelang, murah ya. Kita dipaksa beli. Jadi kebanyakan di postingan itu, nanti yang jadi acuan, jadinya harga lelang. Biasanya biola itu ibaratnya di harga 1 juta, nanti ada lelangan harga dapat lelang 600. Nah, nanti bisa jadi patokan buat kaum pemula lah. Biasanya di situ nanti bisa terjadi fluktuasi harga gitu sih, Mas. So. Ikut kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lur. Jumpa lagi di channel saya, Ihsan Channel. Tentunya kita masih akan ngobrol tentang seputar lovebird Indonesia. Malam hari ini kita tidak grebek kandang lur. Kita nggak keluar kota, kita cukup di Blitar sini aja. Kita akan ngobrol mengenai tentang fenomena banyaknya bakul ya, banyaknya penjual-penjual yang bermunculan. Nah, ini cara menyikapinya seperti apa? Cara memilih penjual-penjual lovebird yang recommended ini seperti apa? Malam hari ini kita akan ngobrol cukup panjang ya, cukup panjang. Bareng sudah di depan saya ada Mas Dito dan juga ada Mas Agustri. Selamat malam, Mas. Malam. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih garansi split itu seperti apa dari penjual. Nah, kayak gitu. Jadi simak terus. Yang belum like dulu, komen ya lur, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Wis, gitu ya lur ya. Nah, Mas Agustri sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Panen katanya, barusan panen ya. Lumayan. Mas Dito, gimana kabarnya Mas Dito? Alhamdulillah. Baik ya, Mas ya? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Dito. Ini saya mau ngobrol dengan Mas Dito dulu. Katanya Mas Dito ini pelelang pertama, termasuk perintis lelang di di Indonesia, bener nggak sih? Ayo. Ya nggak gitu deh. Ya waktu dulu sih emang waktu pertama muncul lelang itu sebenarnya sih emang masih bisa dihitung jari sih. Waktu fenomena biola, PB, BS itu masih ya mungkin. Tahun berapa itu, Mas? Berapa ya? Kurang lebih sekitar 4 tahun lalu mungkin, Mas. Masa masih? Sebenarnya dulu saya tuh jual beli biasa ya, sekitar belum udah lelang. Belum. Baru coba lelang gitu. Main burung sih setelah udah 7 tahun sih. Tapi lelangnya pertama kali yang dilelang apa, Mas Dito? Zaman dulu sih biola sih, Mas. Biola ya? Wih. Loh, pertama kali lelang biola apa bukan. BS? Pertama kali dilelang. Paling mungkin Blue Fishery itu, Mas, mungkin pertama. Blue Fishery. Blue Fishery. Blue Fishery. Apa ya? Vio Kobal Fishery. Iya, bener. Berapa saat itu harganya? Pertama sih kenanya ya 3 juta, 4 juta segitu. Wah, luar biasa. Loh, berarti kalau di Blitar ini Mas Agus sama Mas Dito ini berangkatnya duluan mana, Mas? Saya masih pemula, Mas. Mesti lek merendah. Mesti lek merendah. Oke. Nah, lur. Jadi Mas Agustri sama Mas Dito ini, kalau Mas Agustri ini bae bogok nih. Apa istilahnya? Bae bogok itu apa ya? Jadi kalau ngomong negosiasi, wah ini juara satu tak akui. Mas Agustri juara 1 negosiasi. Itu diakui dunia. Mas, sampean kok iso yo? Kancane dodol biola harga 1 juta gitu. Sampean kok iso 800 dan itu masih untungnya kok bisa. Yang bukan ternakan sampean loh yo. Ini kok iso gitu loh. Carane nego iku apa sih? Loh, karena katanya selain belajar ternak lovebird itu kalau mau sukses selain belajar ternak juga harus belajar marketing, katanya gitu. Ya nggak sih, Mas? Bener. Bener ya? Bener. Kok gitu? Ya gimana, Mas ya? Kalau saya ini sebenarnya lovebird sampingan ya, Mas. Gayamu keplek sampingan. Terus utamanya apa? Ya lovebird itu. Tak jelas. Enggak, Mas, enggak. Saya ya gimana ya?
Kalau emang luri ini udah luri jual beli sebenarnya. Nah, Alias belantik Mas yo. Ya, lek Atau makelar. Oh. Iya, Bukan belantik. iya makelar. Belantik, makelar, marketing, sales itu 4 bahasa 1 arti itu. Oh, masuk enak, Mas. Anu, bakul atau ternak enak gitu. Sama-sama enak. Sama-sama. Ini enak. ada 3 ya. Ah, Ada 3. apa? Ternak, Ah, bakul, terus maklar. oke. Modal gambar lek maklar. Kalau makelar modal gambar. Nah, Berarti ndak modal. Ndak modal. Wih, iki juarane iki. Loh, tunggu. Gini Om. Piye. Kenal. Kalau saya. Ya aku semua rek. Kalau saya itu gini ya. Ya apa? Kadang modal gambar, tapi Heeh. juga modal uang. Masa sih? Nggak asal foto tanpa izin itu kadang yang bisa jadi perdebatan. Oh, gitu. Kadang sama belum sama yang punya belum dikasih izin udah asal posting itu. Oh. Kan banyak teman di grup-grup di grup-grup itu grup besar jadi permasalahan, akhirnya jadi ruwet, Konflik. akhirnya konflik lah. Itu kan yang paling tidak diinginkan. Oke. tapi maklar pun nek jane ya ndak apa-apa. Penting genah lah, genah. Nah, yang penting kena petungnya ya. Hmm. Aku yo sering maklar, Dom. Maklar yo empuk lho, kompak. Lha ya apa lho nyambi kerja gitu ya nang kantor gitu. Mipil tuk. Sak sore 250.000. Nah, jadi profilnya itu kalau saya itu lur, saya terus terang marketing lur. Kerjanya marketing, sales pisan gitu. Jadi kalau ngomong belantik labet atau penjual labet, iku wes bullshit lek sing ngomong nggak sempet nggak ada waktu ya Mas yo. Wah iku kerjaan paling gampang banget loh. Minggu foto katakan 20 burung yang pernah tak lakukan ya. Minggu itu foto 20 burung. Diposting Senin sampai Sabtu. Wes enak itu. Ya Mas itu sering kayak gitu ya. Jarang Mas, soalnya saya juga kerja loh Mas. Nah iya kerjamu aja posting tak ajar. Tapi enaknya lagi Mas ya. Apa? Ini negosiasi Ah, sama negosiasi. peternak. Bener itu. Cuma Penting itu. foto gini ya. Ini masih negosiasi. Burungnya udah laku dulu. Kan poin tak itu. Iya masuk. Mas, terus mau tanya ini Mas. Mengenai apa namanya? Liku-likune sama ternak itu Mas. Sebenarnya kalau ngomongin hari ini ya, ngomongin saya punya berapa induk sekarang? 20 berapa? Kira lebih kira ya Mas ya. 25-an 25-an ya. Nah, itu jujur-jujuran ya Mas. Lek gak disambi dodolan. Iku untungnya kelong separuh punjul nggak sih Mas? Jadi katakan kalau hari ini rata-rata sama dapatnya 30 juta dari ternak dan dari maklaran lah istilahnya, kita ngomong maklaran gitu ya. Kalau sama nggak maklaran, murni dari ternak, berapa persen berkurangnya pendapatan sama? Ya ndak banyak sih Mas. Kajane gini Mas ya. Ternak bakulan sama-sama enak. Ya ta, sama-sama enak. Soalnya gini. Tapi kesenengane kok ati beda Mas. Bedanya? Sekarang kulaan ya, kulaan. Berarti katakanlah 100 200 juta sekian ya. Oke. Kita berarti ini kok kulaan sekian juta berarti 1 juta 2 juta wis kita moto Mas ya. Tapi sampean ternakan dhewe oleh duit 100 ning 200 senenge ati beda. Oh, senenge ati. Bener. Senenge beda. Tapi kita harus bisa membedakan senenge ati ambek senenge istri. Senenge istri nggak peduli ternakan, nggak peduli belantian, pokoknya batinnya akeh. Ya, iku lah. Oke, berarti nggak ini ya, nggak pengaruh begitu banyak. Tapi pada saat-saat tertentu menolong ya, pendapatan dari maklaran ini menolong ya. Gitu ya Mas itu ya. Iya, bener. Mas itu, kalau sampean jualin burung dari peternak yang sampean nggak tahu burungnya, nggak tahu fisiknya, katakan peternak dari luar kota gitu ya, minta tolong menjualkan. Cara menfiltermu gimana Mas? Kalau burung ini sesuai yang dikirim foto gitu, gimana caranya? Gini Mas, selama saya berjualan ya kurang lebih 7 tahun, saya itu ibaratnya nggak asal mau Mas, ibaratnya nggak asal bati, nggak asal untung. Jadi kita harus filter, harus bener-bener seleksi, saring, mana yang peternak rekom, mana yang cuma abal-abal, apa yang
apalagi cuma yang penting katanya itu paling nyesek Mas. Katane jarine gitu. Ya, boleh jarine itu. Jarine indukane iki padahal bukan iki itu tanggung jawab itu Mas yang besar Mas. Nah, itu. Jadi harus benar-benar filter ya. Bener-bener Saya filter. pernah jadi korbannya lur. Jujur saya pernah jadi korban salah satu penjual yang nggak saya sebutkan namanya, yang menurut saya ya nggak tak baleni lah. Saya beli burung deal dengan harga tertentu beberapa ekor gitu ya, tak oke tak deal. Nah ternyata begitu nyampe burungnya punya tetangga sebelah lur, ya tetangga kota lah. Sama saya dealnya dari orang yang jauh di luar kota jauh ya. Tapi ternyata burung ini dikirim oleh kurir loh, kok nggak sama ini, kok nggak lewat kereta atau travelnya sama kurir lah. Ternyata burung itu kiriman dari kota sebelah. Nah kebetulan burungnya banyak yang trouble, banyak yang bermasalah, nggak sesuai yang diposting. Nah begitu saya tuntut ke penjualnya itu tadi, katanya loh Mas ini bukan burung saya, ini punyanya sama. Nah baru diungkapkan setelah ada trouble itu tadi. Nah itu repotnya yang nggak jujur. Jadi teman-teman penjual, pengecer burung atau makelaran atau belantik gitu, kalau mau menjual burung lovebird yang bukan miliknya atau milik peternaknya, pastikan difilter dulu peternaknya recommended nggak, burungnya ini benar-benar sesuai yang diposting nggak, kayak gitu. Betul ya Mas? Bener. Mas, kalau ada penjual, kalau ada peternak nih Mas, belum pernah ngontak Mas Dito sama sekali, tapi tiba-tiba minta tolong ke Mas Dito untuk postingin, ya apa Mas caranya? Itu saya masih pikir Mas. Jadi Mas nggak asal ambil mau suruh jualin Mas. Jadi harus kita lihat dulu track recordnya peternaknya. Itu ibaratnya split gini Mas. Mas tolong Mas ini ada blue split biola split PF lah. Saya ini gini-gini. Nah itu kalau saya nggak tahu induknya langsung, nggak tahu peternaknya itu bener-bener amanah apa enggak, saya bener-bener nggak berani Mas. Jadi saya nggak asal posting Mas, nggak bener-bener nggak berani. Tapi banyak ya Mas ya peternak yang kerja sama Mas Dito dari luar kota suruh postingin gitu. Alhamdulillah banyak Mas. Ya. Nah berarti Mas Dito ini salah satu peternak yang cukup recommended lur, karena banyak salah satu penjual yang cukup recommended karena banyak peternak yang minta tolong ke Mas Dito untuk bantu jualkan, dan cara verifikasinya Mas Dito tadi juga cukup bagus gitu ya. Nah Mas Agustri, saya mau tanya ini Mas, di media sosial mengenai split, ini kita ngobrol split ya lur ya, mengenai split ini banyak kasus atau kontroversi mengenai split ini. Ternyata yang posting itu nggak ikut tanggung jawab karena bukan burungnya, atau cuma dimintai tolong si A ternyata burungnya si B ternyata burungnya si C. Nah sebenarnya kalau dari peternak sendiri ya Mas, dari peternak ya Mas Agustri, saya melihat Mas Agustri sebagai peternak gitu ya, yang dimaksud garansi split katakan biola gitu ya, ya apa sih Mas garansi split itu? Ya garansi split akadnya seperti apa? Menurutku lah ya, split itu kan penurunan, tapi semuanya split biola, terus ndak iso menurunkan biola, jadi apa split? Oke. Nah, terus itu versi ini split ya. Terus kedua nih, ada pun gini, ada yang beranggapan split pokoknya lanang, penting roh Hindu iki bah metu bah ora penting split. Terus eneknya ya sing lek kayak aku Mas, lek pokok anak-anakku dhewe lah Mas ya. Anakku dhewe yo tak garansi metu. Tak garansi jantan split tuh pasti split biola pasti jantan. Nah, akadnya. Akadnya yo garansi metu sampai lek itu. Ini gimana? Itu bener. Bener. Ini Mas, lek iki lek split biola lho Mas. Oke, ngomongin split biola. Ini ngomongin split biola sing dengan di sini. Split biola cetek iki karena gampang metu, pokoknya genah loh Mas ya. Oh, gampang metu. Oke. Asal jelas pasti gampang. Lek pokoknya jelas Mas, lek split biola itu gampang metu kan kamu. Ini ngomongin biola. Kan biola sini lah, sekarang ngomongin PF. Lek split biola kan pasti jantan. Oke. Lek split PF bisa jantan, bisa betina. Betul. Judulnya pun harus sama-sama minimal split PF. Nah itu. Dan ini Mas, lek ngomong nih split biola kan tembusnya cepat. Oke, biasanya
maksimal 3 kali sudah tembus. Ya ndak sampai 3 kali biasanya lah. Ndak sampai 3 kali ya. Jumlah tetesane, jumlah Oke. telure ya. Lek split PF tergantung jodone mana yang genah apa ora ama amal dan perbuatan. Itu. Amal dan perbuatan. Tapi gini Om, Ya, Pak. saya pernah ngalami di peternak besar juga. Itu ada yang sampai 10 kali split biola itu belum keluar. Waktu di zaman boomingnya itu biola masih tembus jantan masih 25 juta. Split bio itu ya? Split bio belum tembus. Tapi anaknya split alias possible langsung tembus ada. Itu saya pernah Kadang kejadian. ini Bener itu. jumlah tetesane iki piro? Setiap tetes sih piro? Ya, Oh, itu pengaruh ya, Mas? Pengaruh. Pengaruh ya, Pak? Ya, Pak. Yang dandai dimaksimal nih jumlah netes kan ero. Lah saiki cuma telur 2, telur 3, telur 1 netes kan ndak tahu. Oke. Nah, terus iki nyangkut kan ini musim PF. Ya. Buat teman-teman yang bermain PF. Ya, gini. Kalau sampean main PF pernah main Lutino albino mata merah lah ya. Itu dari embrio kecil loh Mas. Ndok blengker lho ya. Lek tene mata merah sampean pecah. Iku ketok mata merah. Tapi ora kok syukur wah iki ireng iki apa enggak. Kali sing paham sing ngerti lah Mas. Dadi ini yang ngetes semua ngetes 4. Tahun 3 sing 2 mleker nih ya. Pecah coba. Dia pecah. Wis kelihatan. Tene mata merah. Lingkarnya itu kelihatan Mas. Lingkarnya itu kan pasti udah masih kelihatan. Kadang ya enek sing wah iki lek sing cah anyar dolan PM mungkin ya wah iso gedene abang ora ya. Lah iku saiki ora luwih ngene lho Mas. Ya iki ambek guyon Mas ya. Iya. Lek PF iki ndongone. Saurunge kawine metu PF. Oh, oke. Nah kan mergane ini lho Mas, sampean iki nah moto abang iki ora njaluk ten ket bar kawin embrio ini wis dari embrio wis muncul mata merah kok ora bukan engko bar pecah baru muncul enggak. Oke, ya wes. Oke. Back to contact ya. Balik ning pertanyaan Mas. Berarti kalau dari peternak entah siapapun yang menjual, kalau yang namanya garansi split biola ya, ngomongin split biola aja yang ringan-ringan dulu ya. Itu berarti diganti ya kalau nggak keluar. Diganti ya. Diganti ya. Rata-rata dealnya rata-rata yang Mas Agustri sering lakukan ini. Garansinya berapa kali produk nggak keluar ini? Lek ngomongnya split biola rata-rata beli di aku ya tembus Mas. Lo enggak dealnya sama ya, penjual atau pembeli lah 3-4 kali kok maksimal. Kadang gini Mas. Kita dari pihak penjual atau peternak wis bener-bener ya iki bener Mas ya. Saiki sampean sing tuku. Mas ndak tembus biola. Aku belum ngerti. Padahal sampean bener. Padahal sampean sudah bener itu anaknya itu gitu. Dari situ jadi pembeli di ternak ndak keluar tapi mungkin ada yang biola tapi diem aja kita juga nggak tahu itu sekarang. Nah itu dulu. Nah terus penggantian split. Kalau ngomongin penggantian split Mas, biasanya Mas Agustri ini diganti burung atau diganti uang? Ya lek gimana Mas ya, lihat pasar sih. Lihat pasar. Ini enggak ngomongnya baik buruk atau lihat kondisi lah. Iki yang ngalami pas burung harga murah. Erot dadi mahal. Mesti dikembalikan uang. Minta dikembalikan uang. Enggak, kita kita mengembalikan uang. Oke. Tapi pas burung mahal jadi murah diganti burung. Sekarang gini Mas, itu nganu. Yang penting kuncinya tanggung jawab. Nah, oke, nggak bulet, nggak lari. Nggak lari. Ya emangane cuma biyen larang saiki murah ya diganti burung lah utawa kene. Pokoknya petungnya ben padha penake sing penting. Ndak bulet itu. Penting tanggung jawab mesti. Tapi ya kadang dari peternak pun ada yang bulet ada. Ada ya? Ada. Banyak Mas. Dari peternak. Banyak. Loh, oke. Itu kalau ngomongin split. Mas Dito pernah nggak sih kasus garansi split nggak keluar terus peternaknya bulet gitu? Ya apa kasusnya? Alhamdulillah sih belum pernah sih Mas. Jadi mau banyak. Ya apa? Gini Mas, jujur malah itu ternakan saya sendiri. Bener-bener real bio, ibaratnya biola kali non biola. Di ternak hampir 4 kali juga nggak tembus. Tapi yang saya jual, yang ibaratnya dari orang lain itu cuma visual green di ternak orang Tangerang, ada FF-nya.
itu tembus 4 ekor biola semua. Biola pastel, biola blue tembus itu. Itu padahal cuma green. Oke. Kali non biola tembusnya biola semua, 4 ekor tembus. Itu. Ya itu Mas misteri split Mas. Jadi ya bener yang dikatakan Mas Agus tadi, tergantung amal dan perbuatan juga sih sebenarnya sih. Jadi ya yang penting tetap tanggung jawab ya iya kita sih, ya. Oke. Oke, itu mengenai split biola, Lur. Nah, kita lanjut mengenai split PF. Beberapa hari yang lalu ada rame-rame di postingan, Lur. Jadi split PF jantan dijodohin dengan split PF betina, yang mana si peternak split PF jantan itu menggaransi keluar PF. Tapi si split PF betina atau penjualnya ini lari dari tanggung jawab. Ya. Nah, cara menyikapinya seperti apa Mas Agus? Kalau kayak gitu, saman punya split PF, saman jual, saman garansi. Ternyata dijodohkan split PF yang bukan punya sampean. Nah ternyata nggak keluar, dia minta garansi lah. Kayak gitu-gitu ya apa Mas caranya? Kadang gini, ya saiwan Mas ya. Saiwan. Ternak Ribet. ribet ya gini. Aku split PF tak garansi jodone split PF aku. Lek ndak ngono ya jodone PF ae ngetes. Oh, langsung gitu ya. Split PF itu untuk ngetes keasliannya ya judulnya PF. Langsung gitu ya. Iya, Lebih enak lagi PF kali PF. Lebih enak lagi tuh. Enggak, kita ngomongin split ini kan. Nah, terus kalau ada kasus kayak gitu Mas Agus, padahal betinanya bukan dari Mas Agus Tri. Cara jelasinnya ke si pembeli atau peternak yang si user itu tadi, gimana Mas? Apakah sampean minta dia ganti jodohnya dulu atau seperti apa? Ya setidaknya diganti jodoh PF Mas untuk ngetes keasliannya. Langsung PF gitu ya. Ini ganti jodohnya PF. Lek ndak gitu ya kita ndak tahu mana yang benar mana yang ndak. Oke. Kita berusaha main jujur maksudnya genah ya Mas ya. Engko di pihak lain enak sing enggak genah. Oh iya. Oke. Nah itu Lur. Jadi yang beli split PF di luar sana itu saran saya lebih baik beli jodohan dari satu peternak gitu, enak gitu. Bener, enak gitu ya. Kalau ngomongin split PF gitu ya, karena di split PF teman-teman tahu sendiri, jantan ataupun betina sama-sama split ya. Kalau ingin nggak ribet, beli di satu peternak. Yo, ya benar. Bener ya Mas ya. Bener. Nah, lek wis sama-sama ring Agus Tri Blitar, jantan dan betinanya. 3 kali nggak keluar ternyata. Ya apa Mas? Lek PF ndak bisa jamin Mas. Nggak bisa jamin ya? Nggak bisa jamin. Kok gitu? Itu loh faktor rezeki. Punya aku mergane gini, aku punya PBPF sama split. Nah, itu pertama produk langsung keluar PBPF 2 ekor. Ada juga yang dari PF sama split. Ada produk ketiga baru keluar PF. Oh. Split pun baru produkan ke-5 ke-6 keluar PF. Ndak mesti lah. Biola kalau biola jumlah tetasane sama aja, jumlah tetasane dimaksimalne untuk ngetes. Oh. Ngetes berarti ini ya Mas ya, sama kayak kasusnya Mas siapa itu? Mas Budairi ya? Yang sampai 3 kali nggak keluar padahal ringnya peternak kondang. Nah. Tapi ternyata setelah kita telusuri nelurnya cuma satu kayak gitu ya? Ya dimaksimal nih lah dandanya untuk ngetes kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Kayak saya juga kan ada. Ini curhat Mas sampai curhat. Ya curhat ya. Pokoknya aja masalah rumah tangga. Lu Mas sambil disamping enggak apa-apa. Gimana? Mas, bentar. Ya, Pak, ya, Pak. Silakan. Aku punya biola ewing. 3 ekor. Ya kulak lah ya, kulak biola. Di tempatku, di rumahku, di temen udah tembus. PF Blue, biola PF Blue udah tembus. Ini ada 1 ekor tak jual. Nah itu sampai sekarang enggak tembus. Enggak tembus. Padahal sudah pernah tembus loh. Oh enggak, 3 ekor ini satu enggak. Indukannya sama lah, indukannya sama. Paham. Gus Rizky umur itu di tempat di rumah ada di Lamongan lah, ada di Lamongan itu tembus, semua tembus. Nah ini ada 1 enggak tembus. Nah, ada 1 enggak tembus, keluar paruh
putih pun enggak, berarti split blue ya. Split blue padahal. Nah, Oh. tak tanya jodohnya apa? Mhm. Nah, jodohnya split bio, split PBPF. Oke. Dari mana? Dari sana katanya udah keluar. Nah, Katanya sudah keluar. Oke, heeh. tapi gini Mas ya ndak gimana ya, ndak seudon ndak gimana ya. Ya itu ya tergantung rezeki, tapi orangnya ya enak di tes di maksimal nih ya, di maksimal nih telurnya. Ya gitu. Ada yang gimana ya, ada yang langsung tembus, ada yang enggak gitu. Terus neng peternak nih pun ini ngomongin peternak tak ya aku mau komplain yang untuk ngetes asli orangnya seharusnya kan sama PF. Sama PF jodohnya itu kalau keluar kan mesti langsung tembus lek. Betul, kalau sama PF ya. Pokok maksimal produknya maksimal mesti tembus kan. Oke. Emang bener-bener dari peternak sendiri. Ya gimana Mas ya? Dari peternak kok Enggak patek gelem garansi. enggak patek gelem garansi. Nah, itu resiko Mas asine. Resiko sebenarnya Resiko nih bakul. Lah, resiko nih bakul. Lah, Syukur payu ae. lah iku lho. Resiko nih bakul. Dari peternak pun ndak nganu Mas. Ya rada owal lah. Rada owal, tapi ya belum sama yang beli kan masih di tes breeding dulu. Oke. Oke, Mas Agus. Itu mengenai split PF ya. Disambi dulu. Apa makan dulu ya? Nanti dulu ya. Makan dulu. Makan dulu apa ya? Lowe Mas. Nah, ya wes makan dulu lur. Oke, kita break dulu ya lur. Yang belum like dulu, komen, share dan juga subscribe sebanyak-banyaknya. Habis ini kita akan membahas tentang Biola PF. Banyak ketipu di luar sana. Belinya Biola PF dijodohkan dengan Biola Split PF, ternyata nggak keluar Biola PF. Harusnya kan kalau Biola PF jodohkan Biola Split PF, keluarnya apa? Yo biola. Nah, Biola, elek-elek kan Biola loh. Nah. Ternyata keluarnya Josan. Habis ini kita bahas, yo. Wah, Oke, Mas. Oke, Ya, wes. siap. Oke, lur, kita makan dulu. Terima kasih banyak. Oke, lur, jumpa lagi di Hisan Channel ya. Kita ke segmen selanjutnya. Setelah kita tadi makan malam. Nah, ini saat ini saya sedang berada di rumah makan Joglo, lur. Rumah makan Joglo ini tempatnya bagus banget. Ini di sebelah selatannya Yonif 511 di perempatan Karangtengah atau perempatan 511 itu ke selatan paling setengah kilo lah nanti timur jalan. Ini tempatnya rekom banget ya lur ya. Masuk Mas masakannya. Lumayan. Masuk ya. Mantap. Nah, ini yang punya ini juga pemain labet juga lur. Kalau ada ring AG Blitar yang maksudnya. AG 41 yang nggak salah. Namanya Tapi AG 41. Namanya apa? Dialga. Itu yang Blitar. Sendiri Blitar. Nah, ini putranya Mas Dito ini. Oke. Mas, di segmen kedua tadi kita akan ngobrol tentang Biola PF ya, Biola PF karena beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada kasus orang beli Biola PF ya, orang beli Biola PF dijodohkan dengan Biola Split PF, tapi ternyata ada yang keluarnya Josan. Nah, ini bahaya kalau berarti teman-teman ini ada di luar sana yang belum bisa membedakan mana PF, mana Biola PF, karena harusnya Biola PF kalau dijodohkan Biola Split PF minimal keluarnya adalah Biola ya, minimal seperti itu. Nah, Mas Agus, ngomongin Biola PF ini Mas, cara yang paling mudah untuk membedakan bahwa ini PF atau Biola PF seperti apa? Tes breeding. Tes breeding ya? mesti Mas untuk membuktikan ya tes breeding. Tes breeding ya? Oke, Mas, kalau menyikapi ada kasus di kota lain, di kota sebelah mengenai apa namanya Biola PF dijodohkan dengan Biola Split PF, ternyata keluarnya Josan atau keluarnya Blue, minimal kan keluarnya Biola kan. Nah, itu berarti apakah si pembelinya ini belum tahu Biola PF atau memang mutasi Biola PF ini karena baru ya, hitungannya di Indonesia kan belum lama, apakah masih susah dibedakan sebenarnya? Kalau menurut sih berapa? Ya enggak Mas, susah dibedakan. Enggak. Biola PF lah ya. Biola PF green, Biola PF blue. Enggak susah. Kalau Biola PBPF, Biola PF green, Biola PF blue.
gampang dibedakan. Dilihat visual. Secara visualnya. Oh. Mungkin kalau ewing mungkin tentu kan enggak, kalau di PF itu gimana tipis ya? Banget ya? Tipis lah. Ewingnya tipis banget. Oke. Tapi kalau ewing split PF kali ewing split PF gitu, keluar PF apa pasti ewing? Ewing kali ewing split PF kali ewing split PF gitu kata. Kalau saya keluar, enggak bisa jawab, Mas. Kenapa? Soalnya di kandang saya enggak ada. Saya berani ngomong kalau di kandang ada. Kalau di kandang ada udah pernah praktek. Nah, oke. Tapi nek tembung jarene kurang marem. Malah lewego kayak punya Abah Ponimin itu. Nah, PF kali PF wis karuan ya tuh. Bener. Karena sudah terjawab di kandangnya Abah Ponimin itu PF kali PF ternyata nggak susah untuk diternak gitu. Mas aku sudah pernah pulang dari Abah Ponimin ini dapat inspirasi nggak itu? Apa? Dapat inspirasi apa? Inspirasi ini kok gini Abah Ponimin nggak, Nus? Lek main PF nggak usah diharap parep temen-temen. Oh gitu malah. Kok gitu? Kok gitu? Ya, lek diharap parep wah iki metu PF tenan PF. Silekas metu PF iki sok 1000, 2000, 3000. Lah arep-arep ngono ya. Orang hati adel mati. Nah. Wis legowo ndak usah pokoke dirawat tenanan, wis legowo wis ndak usah diarep-arep, megur. Malah sing powe enak Mas ya. Semua kita keluar PF 1 ekor nah. Wis wah iki keluar PF. Sing separo iso duwite tak amalne ning ndi Mas ya. Wah, karuan ini ya. Karuan ngono. Ora sok iki sok lek wis nutul lanang payune 10, 20 lah. Mesti ngono ta. Ngomong diamalne apa gara-gara banyak room yang tutup? Iki sumulur. Oke, ya wes. Oke, ternyata banyak hikmah yang kita petik dari ngobrol dengan Abah Ponimin. Mas Dito, kita pindah segmen ini ya. Biola PF oke lah tadi ya gitu ya. Cara membedakannya paling bagus adalah test breeding gitu. Mas Dito ini ngelelang kan sudah lama banget nih Mas. Banyak pelelang bermunculan, mulai dari munculnya grup lelang sampai eksis sampai tumbang lagi. Mas Dito ini kan termasuk masih Anda kan grup punya grup lelang. Curhat loro nang ati. Nah, Mas Dito ini kan pelelang lama nih ya. Mas, image lelang katanya kok bisa menurunkan harga itu. Salah sepakat nggak? Kalian sana pelaku lelang nih. Sepakat nggak? Sebenarnya gini Mas, seperti pisau dibelah dua. Ya apa ya. Iya. Gini. Pisau bermata dua. Oh ya, mungkin itu ya. Gini. Ya, Bu. Di lain sisi, kalau sistem lelang itu kan orang dipaksa untuk beli, ibaratnya gitu. Oke, Kita nggak punya uang, ibaratnya gitu. Tahu lelang, murah ya. Kita dipaksa beli. Jadi kebanyakan di postingan itu nanti yang jadi acuan jadinya harga lelang. Biasanya biola itu ibaratnya di harga 1 juta, nanti ada lelangan harga dapat lelang 600. Nah, nanti bisa jadi patokan buat kaum pemula lah. Biasanya di situ nanti bisa terjadi fluktuasi harga gitu sih Mas. Ikut kalau beli visual di lelang ya. Iya benar seperti itu. Plus minusnya seperti itu. Iya sih. Nah, kalau Mas Dito nih menyarankan untuk pemula yang ikut lelangan karena banyak sekali bermunculan pelelang-pelelang baru. Kalau ngomongin split di lelang Mas, apa yang harus pemula-pemula ini tanyakan sebelum ikut ngebid? Yang pasti dulu, jelas kita cek dulu track recordnya pelelangnya. Oke, satu. Yang kedua, kita harus cek ringnya. Oke. Usahakan nanti peternaknya siapa. Lah kalau ada pelelang ditanya, ibaratnya Mas saya coba gini, kalau nggak ada yang penting garansi lah, itu perlu dipertanya lagi. Oke. Usahakan pelelang itu ya yang supel gitu loh Mas, sama pelelang yang supel. Kalau bisa welcome sih ya. Oke. Gitu jadi sih. yang kedua tadi harus tahu peternaknya gitu ya. Pelelang harus mau menjawab siapa peternaknya. Iya, terus ada lagi? Penting. Kalau lelangan split itu? Kalau itu saya akad garansi splitnya gitu mungkin ditanyain saat lelang etis nggak sih? Kayak pelelang ya apa rasanya pas tengah-tengah lelang ditanya itu garansi gak Mas? Pas lah itu Mas, yang repot itu waktu udah mepet dikejar waktu tanya gitu. Aduh, kalau ya sebenarnya sih kalau ada yang jalur lewat belakang bisa inbox gitu pasti gitu. Tapi kalau kayak ya sebenarnya sih seharusnya emang gitu sih, dijawab waktu di komen. Masih begini. Nah, kalau saya itu
Pasti saya selalu jawab sih mas. Oke. Nggak pernah saya tutupi kok mas. Oke. Mas ini yang rekam begitu mas. Berarti sebenarnya kalau dari segi mutasi burung recommended atau enggaknya, ini ngomongin recommended bukan harga ya, recommended atau enggaknya. Itu nggak begitu berpengaruh ya berarti antara lelang atau beli visual gitu, asalkan si pelelangnya bener-bener ini ya. Iya sih mas, tapi saran sih mas ya, kalau burung visual bagus, mending jual santai aja mas. Itu sih bener sih mas. Mending jual santai. Mungkin kalau si cemong, si amburadul mungkin nggak apa-apa sih. Si Roma. Tapi kalau yang visual mewah, yang sifatnya kayak PF itu yang visual mewah, kalau bisa jangan. Mas, coba mas itu. maaf ya, ini yo gimana? Aku bukan pelelang. Ya. Tapi yo kadang manukku jujur manukku yo dilelang yo ora apa-apa. Iki gini mas, megur sing tak unek-unek yo. Dulu pas burung mahal-mahale. Banyak dari temen pelelang sing wis punya nama gede ya. Pelelang burung sing mewah-mewah. Ada yang tembus 50 juta, 60, 100 berapa. Puluhan juta ya. Rame-rame burung pas mahal-mahale banyak pelelang mutasi bagus dilelang. Kok ndak rame kenapa mas? Ndak diri goro-goro pelelang rego remuk. Lah pas rego remuk gini kok yang disalahin pelelang? Disalahin kan pelelang. Ya aku bukan bela pelelang. Bukan bela pelelang, yo ndak anti pelelang. Kadang gini, kadang heran. Aku kan tahu dari temen-temen. Wah, tolak lelang, tolak impor. Jadi bano manuke dilelang. Lerano dek iya tuku impor. Lah iya toh. Repot ya. Gini mas, kadang itu ya mungkin ada sebagian sih mas, sebagian nggak munafik yang anti lelang itu sebenarnya juga nitip lelang itu ada. Mungkin banyak ya, kok. Banyak mas. Bukan itu, ada banyak. Ada kemunafikan mas. Menurut oke lah real lah, kita beber real maksudnya gini ya sama-sama nyari mbok yo lah, mbok yo. Nggak usah kadang saya lapor gitu mas. Antara gimana? Ternak, bakul, pelelang, importer, aslinya berkesinambung. Nah, harusnya sebenarnya kalau kalau sistem itu. Sebenarnya kalau semua itu akur mas, ya itu kerakor. Enak lah mas. Mau tanya ke si A, mau ada pesan burung A, wah saya ada lah. Kalau satu sama lain saling musuhan, saling suka dari belakang itu wes. Saya itu pernah mas. Gini mas enak. Jadi itu. 2019 itu saya pernah, saya pas aktif di lelang dulu ya. Itu dimasukkan grup anti lelang. Wes itu. Pernah itu. Wih, ini pelaku lelang tuh dibully macam-macam. Tadet, anti lelang. Oke, anti lelang wes aku dileboknya, aku dibully saat itu. Bangsatnya salah satu anggota grup di situ japri saya. Mas, lelang no manukku. Bangsat enggak itu, Enggak kali. Pernah itu 2019 saya pernah loh kayak gitu. Dan itu anggota grup. Wah, kampret iki wong iki. Sebenarnya itu kemunafikan mas. Saiki lho lek burung rawomo kaya Pak Haji ya, remuke ndak umum brewok. Oh, sing biasane Mas lek brewok, lek ning Blitar ya, lo Blitaran ya, manuk brewok mesti mari dijotosi Budi Swanto. Budi Swanto. Oh ngono ya. Heeh, tinggi sansak Mas, malah kayak bengep kabeh. Oke, ya wes lah. Itu ya Mas Dito. Mas Dito salam dong. Ini deh. Saman ke susu kayak Mas ya. Mau cabut ini ya? Iya, enggak apa gimana apa ya. Mau tanya nih, terakhir untuk Mas Dito terakhir wes ya. Mas, kasih ini dong, kasih masukan untuk orang-orang yang anti lelang ya. Karena pada faktanya tidak 100% lelang itu adalah yang menghancurkan harga. Iya sih Mas. Iya kan? Tidak 100%. Kalau kita lihat dari sisi positif, bahkan lelang itu menaikkan minat orang untuk beli. Nah, itu dulu loh yang penting. Iya, bener sih. Ya, coba Mas Dito untuk orang-orang yang anti lelang itu cara pandang Mas Dito seperti apa untuk menyadarkan mereka gitu ya, atau memberi masukan ke mereka. Gimana? Gini ya sebenarnya sih gini sih. Ayolah teman-teman tuh nggak usah lah saling sikut, ada kemunafikan di antara sebenarnya kita sih emang sih kalau urusan perut ya misalnya itu alasannya Mas. Urusannya perut. Saya punya istri apa mau menafkahi kalau aku itu repot Mas ya, itu serba repot sih. Sebenarnya sih kalau ayolah kita semua para peternak bakul, makal bantik, ayolah ibaratnya kita saling rangkul, nggak usah saling musuhan, nggak usah saling fitnah, semua itu teman. Berkesinambung. Kita butuh semua enak loh Mas, berkesinambung tuh enak. Jadi nggak ada yang jadi gimana Mas ya, nggak ada yang iri-irian gitu loh Mas, ini Mas, Mas bener gitu. Betul.
Itu aja sih Mas sebenarnya. Itu ya. Oke, nggak siap. usah lelang. Ya wis, Mas Dito kalau mau cabut, Oke, siap. monggo. Saya terima kasih banyak Oke, siap. kehadirannya Mas Dito. Mari Ya. mari ya. Saman sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Monggo matur suwun. Saya tak mau ru'yah sama Rian Mas, wes. Oh iya ya. Mas Gustri ya. Mas. Terima kasih ya Mas Dito. Mas, ini ya, pilih teman. Nah, ditinggal aja, bilnya ditinggal. Ya, tinggalan serius, tinggalan. Oke. Kita berdua nih Mas Agus. Nah, Pacaran ya itu. Wes, saya mau ke Mas Agustri ini, Lur. Mas Agus, Ya. mengenai ini Mas Agus, mengenai apa namanya? Mas. Fenomena takutnya pemula untuk memulai ternak labet atau untuk takut untuk upgrade materi ya. Karena yang dulu belanja biola belum sempat balik modal itu harganya sudah turun. Ada beberapa peternaknya seperti itu. Banyak, Mas. Entah itu turunnya karena ruginya karena manajemen ternaknya yang salah atau karena dia nggak punya guru atau dia males tanya ke teman-teman yang lain. Nah di PF ini agar itu nggak kejadian seperti apa Mas? Karena tahu sendiri PF ini lagi naik harga kan. Gimana caranya? Pemula atau orang-orang yang mau upgrade materi biar nggak takut untuk ternak PF itu? Kadang gini Mas ya. Nek sing pemula ya, pemula ngomongin ke biola. Ke biola yang tak amati dulu pas mainnya jurusan standar ya, setoran katakanlah setoran 170 atau 50, Batman 600 bisa lebih ya. Itu kan orang-orang dalam biola. Biola itu kalau nggak salah ya Mas ya, Batman Perso atau apa itu ya, Batman biru mangsi ya. Itu kurang lebih harganya 500 sampai 800 700 sekian ya. Itu biola itu masih di angka 10 lebih. Tapi orang-orang enggak mau beli, wah sok ngenteni murah ya. Ngenteni murah. Lah padahal lek sing ternak sayur ya, katakan sayur ya, maaf ya, bukan nih. Artinya semua burung itu sama. Tapi mungkin ada kasta. Ya, betul. Kadang-kadang ya kadang ya domone sayur ya ojo nganggep sayur, kadang ya guyon-guyon lah. Sayur. Sekarang kalau ngomong nih biola PB biola PB dianggap sayur, soalnya apa? Neng atasnya ada biola PF, ada biola kadang domone sayur kan. Wis. Kadang wong arep upgrade wedi. Betul. Yen pas engko sanu murah, nggono upgrade teh ngenteni murah ya. Nah, saiki biola green lho Mas. Biola green ini di angka katakanlah 400 lah, 400 sekian lah, kurang lebih 400 500 ya. Kok ndak gelem tuku? Mosok ngenteni murah. Ngenteni murah neh, ya bener. Nah, ini sing tak amati lho Mas ya. Sing tak amati iki yo aku barang, kayak aku ya. Pas rego larang dari bawah ya, cuman dari 500 naik 700 800 ribu. Uang geruduk-geruduk tuku. Betul. Lek pas murah ini, wedi lek murah. Padahal ya mikirnya gini ya. Iki enggak ngomong nih wong liya. Neng aku dhewe Mas. Ya, aku dhewe ngono. Wong iki kan ndak belajar jatuhe dhisik. Ya, Nah, kadang kan wah larang, orang mikir oh wingko bakal murah atau ceblok. Ya, betul. Ta wong kadang ngono Mas. Dadi ini pas murah no ora gelem tuku, pas larang malah tuh. Lah terus ambek sing wong-wong sing gak gelem upgrade takut. Biar sing sayur ngene ora gelem. Ndak pengin nyiasati penghasilanmu adolanan oleh duit 1000 nih ya. Ya dolanan sing ningkat sing duit 1000. Oh ya. Ora kok panggap wah dolanan pangga josan. Lah josan kan nggih pakan dolanan saiki kan enggak nutup. Mungkin ada yang lek sing ada temen curhat lah. Lek ngarani apa dia? Melok ubyuk. Manut grubyuk. Manut grubyuk. Saiki dolanan standar wah beralih ke burung lainnya kadang gitu. Nah aku arepe larang murah yo panggah dolanan labet. Heeh. Sing penting prospek ya. Nah, penting prospek. Makane sing tak rasakne lho Mas. Ya ada brand indukan biola ya, biola kali biola kan naik keluar biola. Iya pasti. Terus tak jual aja nih, gono saya biola kali biola sepasang katakan 1.500 lah. Jadi 1.500 sampai 2.000. Katakan gitu ya, maksudnya wis biola green biasa. Atau iku punya 10 pasang. Iya ta?
15 juta berarti. 15 juta. Terus satu induan ini ngomongin ndak keluar satu ya lah, keluar satu biola. Nah, Wis berapa? Lah ping. Saya kan harga 400 500. Ping 10 duitnya piro? Lah, betul. Saya ngamati Mas ya, saya ngamati. Ini ngomongnya maaf ya teman-teman. Kalau saya cenderung merangkul atau menengah ke bawah. Iya. Nah, lek menengah ke atas kayak orang-orang yang main yang yo impor. Iya bukan impor, maksudnya sing wis kalangan pendekar lah. Kan minder Mas kayak aku. Wong kampung ternakane yen ternakan murahan. Iya lah. penting bulanane ya nggih masoki mobil sembarang saiki nyawer turah. Nyawer. Oke. Ada guyon-guyon hiburan. Kadang gitu Mas. Saiki lek biola katakanlah 400 500. 10 ekor berapa bisa? Oke. Induannya dari modal 15 juta saiki ya ndak ya uangnya kadang mikir matine urung diitung. Ya, betul. Diitung, tapi kan ndak-ndakan gitu. Nah, jadi tapi selain belanja ke materi yang itu tadi ya, yang materi katakan yang sudah pasti katakan biola kali biola. Itu kan minimal keluar satu tadi hitungannya. Berarti harus imbang dong antara belanjanya dengan teknik ternaknya, biar nggak keluar satu gitu kan? Ya benar. Mungkin kasih sayang ini burung, atau mungkin kayak vitamin apa kan, ya ndak mungkin lah kalau satu induan keluar satu terus kan ndak mungkin, pasti keluarnya lebih kan ya. Oke. Ya wes lah. Tapi Mas aku sudah punya ini PF kali PF gitu. Nganu Mas, sebenarnya punya, tapi kalah ambek butuh Mas. Didol. Soalnya yo bakul, yo ternak. Jadi ini tapi kabeh diayai Mas. Tapi imete di luar ya mungkin bakulan. Tapi tene lek aku ternakku tene ndak maksudnya ndak tak umbar kok aku ternak-ternak ndak ini kelasnya wong desa Mas ya. Pokoknya duwe. Penting ngikuti. Penting enggak koncone posting biola PBPF sampean ya iso posting gitu lah istilahnya. Juga Mas. Liyane dolanan biola PBW sing PF ngono ya. Aku postingi ya biola. Engko lek wong wis maleh aku ngikuti sing apik-apik. Kayamu Mas. Mas Agustri ini katanya banyak banget peternak di luar kota yang sampai rela menunggu Mas Agustri datang untuk ngulak burungnya istilahnya. Yo ada, soalnya gini Mas ya, aku ada di beberapa kota itu induan dari saya. Mas, oh gitu. Aku terus terang Mas, kalau main itu enggak kok, wes tak lempar-lemparan enggak, ya maker ke orang-orang tertentu lah Mas. Sebagian tak kene podo bakule, kadang langsung ke peternak. Mungkin dia dijual nih teman-teman ya ada Mas. Ini yo lek aku ada luar kota tuh ada beberapa orang yo induane dulu dari saya. Engko anakane tak ambili. Wis padha ada yang sing wis padha penake lah, manut. Maksudnya padha mlakune kadang induane digawa, engko wis anakane wis kae. Berarti jual burung ke peternak langsung itu sama dengan invest ya, Mas ya? Benar Mas. Sama dengan invest itu ya. Pokoknya saling menguntungkan. Pokoknya ndak ditatoni, ndak apa, pokoknya saling menguntungkan ya. Saling menjaga. Insyaallah gitu. Tetap jalan. Oke. Berapa kalau boleh tahu nih Mas? Berapa peternak di luar kota ini yang rutin Mas Agustri ambili ini anakannya? Ada lah. Katanya banyak loh. Katanya banyak. Ada. Teman dekat. Temen malah jadi kayak dulur. Oke. Ada. Oh alah. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman menjual burung itu kalau langsung ke peternak itu sama dengan invest itu memang betul. Jadi kita kasih harga yang istilahnya ojo dibogok gitu ya. Benar. Harganya ojo dibogok. Karena apa? Itu nanti investasi kita. Kalau anakannya si burung itu nanti keluar, itu nanti kita juga yang bantu jualkan. Ya, kita yang ngulak seperti yang dilakukan Mas Agustri ini. Banyak sekali dan sudah kondang ya ini di dunia labet Mas. Indonesia ini sudah kondang ini. Kalau skema investasi itu seperti itu. Jadi investasi bukan hanya di bank atau di perusahaan. Investasi di peternak kecil-kecil itu lebih menguntungkan. Pokoknya aku lihat di kulak Mas Agustri moh. Buak. Enggak, katanya gitu. Tapi ya juga ampun aku lihat ditekani Agustri wis. Nyok aku mesti ya itu ya ada. Akeh Mas. Akeh.
Malah akeh. Sik aduan wis mambu ditutup lawan. Oke, itu tadi. Jadi gitu ya Lur ya. Kalau mau investasi jangan setengah-setengah. Investasi dari segi peternaknya atau investasi dari segi bakulnya ya, jangan hanya keuntungan sesaat. Jual yang amanah, kasih saran-saran ke pembelinya ya, ini ternaknya seperti ini. Nanti kalau anakannya keluar juga teman-teman sendiri yang jualin. Gitu ya Mas Agus. Mas Agustri ini burungnya dulu kan banyak yang ini. Banyak yang dilelang istilahnya ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya Mas, dilelang atau enggak gitu ya? Yo, ndak Mas Megor ya gimana ya? Kalau harga remuk itu harga wis kayak gini Mas ya. Hukum alam loh Mas. Hukum alam kayak gini Mas. Dulu aku pertama main biola Mas ya. Biola itu kalau ndak salah itu 1.500 1.750. Oh ndak sampai 2 juta ya. Nah itu PB PBP harganya 10 juta, 15 gitu Mas. Nah, saya bermain burung itu masih hitungannya biola di angka bawah. Tapi dulu ndak ada kayak lihat lelang. Hitungannya kan saya kan nganu Mas, ndak ngikut, ndak melok ubiak-ubiak lah. Ini wis maine ada temen yes yo guru lah hitungannya wis pokoke dolanan manuk iki wis dolan intinya sitok. Ya sing omongane ya. Ora perlu tenar. Penting lancar. Wah, aku ngerti. Ora perlu, jadi ndak usah wah cari nama. Terus pencitraan atau terus gini-gini wis ndak wis anteng ya temenan, wis koncone kan wis tenang. Aku ngerti gurumu. Mbah Sudiro ini. Oh toh? Iya ra, bener. Ini kita ngikuti alur lah, jadi kita harus ndak usah orang perlu diwah-wah wong ini wis ngikuti ya. Ndak perlu. Jadi latane bakul ngalir ngikut ngalir. Pokok nanti dengan berjalannya waktu di luar sana banyak yang bilang, "Weh, aku nernak Agustri tembus." Agustri tembus ya dengan sendirinya itu sudah pencitraan yang sesungguhnya. Tapi gini Mas, lek ra tembus kuwi dunggane mesti ruwang. Oh iya. Tapi lek tembus mingkem lagu lama iki. Ono ngono kuwi. Wis tene wis ngono kuwi Mas. Oke, itu ya Mas ya mengenai itu. Mas, satu lagi Mas. Di beberapa kota, saya nggak ngomongin Blitar ya. Di beberapa kota ada antar peternak itu saling menjatuhkan. Wis ojo tuku neng kono. Ojo tuku manuke kae. Kae ra genah ngene-ngene. Pernah nggak digitukan Mas? Ya lek denger ya Mas, denger. Ya ada suara-suara gitu ya ada, tapi ya biasa Mas itu saya usaha semua usaha bidang itu. Oke. Nyikapinya seperti nyantai Mas. Lah aku tenang ae wis ndak wis babano. Apa ya lek percaya aku tuku manukku, lek enggak percaya ya monggo. Wong rezeki ku kan datangnya panggah dari segala arah. Kleru Mas. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Nah, ada wong lek ngomong wah rezeki itu datangnya dari segala kleru. Rezeki datangnya dari Tuhan. Satu arah. Dari sana ya. Dari sana. Lewatnya melalui. Bener. Kadang wis ngene, wis penting nyawa tenang ya lek percaya tukunan. Kadang ojo ngoyo lah. Ojo ngoyo semampune kita. Nah, kayak aku mau arepe main sing api-api pengen Mas, upgrade sing api-api. Saiki musime sing kelasnya api-api ini pengen. Tapi danane lek rantut nyapa dipaksa. Apa dipaksa? Apa pengen diwah wong? Iya. Wis ngene tak Mas, ndak usah perlu diwah, ora perlu tenar, ora golek sensasi apa-apa. Wis ngikuti ae, ngikuti. Lek wis wayahe. Aku masih ingat Mas, dulu ada temen Blitar sini ya, gudangi PF, jadi gudangi PF. PF ini harganya katakanlah PF geng itu di angka 60 lebih. Itu tukunan lah aku urung wayahe. Urung wayahe. Lha piye lek aku tuku? Zaman biola pun aku gitu. Sing lek biola blue, biola PB lah. Kayak itu kan dulu harganya mahal Mas. Lek urung wayahe ya piye nek? Ya apa? Nah, apa dipaksakan. Wis engko ngene-ngene leh. Ora usah ngikuti, sesuai kemampuan kita lah. Kayak ternakan ini tidak perlu wah ini diwah, tidak perlu diwah. Jadi ini
wis nyantai maksudnya pokoknya ternak kita niat ternak wis sak lek ngekeki lah hasil ngekeki Gusti Allah. Maksudnya ndak wah aku kancane duwe iki kudu duwe iki kancane iki ndak perlu aja. Mas berarti ada salah satu motivator sing sampai ngongkon adol lemah sampai ngongkon utang bank nek kleru ya aja dituruti. Ya lek mikirku medeni ngono. Medeni Mas. Medeni ya. Mikirne ya yo iki motivator itu asine gambarne ya. Saiki lek wong sing ra kuat kendat. Sing ra kuat kendat. Sing tak sayang kendat. Saiki lho. Wah. Iki kali iki lah aku keluarin ya bener. Asine dilekake secara teori betul. Tapi dibiasakan saurunge ngomong nih sing apik-apik hasilnya. Pertimbangno sing elek-elek dhisik. Nah, omongno eleke ya omongno gitu. Lah kadang wah ternak labet ini. Ternak labet ngene, wah tuku indukan ngene. Mesti engko anake iki sing pertama mikir mati nih, Mas. Ya, betul. Mati. Macete indukan. Ya. Nah, akhirnya dari segi jeleke nganu kan kudu dipertimbangkan. Bahkan sampai indile diribung semut, bareng kudu diomongne ya. Kudu diomongne. Tahu ya? Tahu. Lek ngarep-ngarep tenanan bener duit berhubung sama ta. Terus tahu Mas iku, Mas. Oke, jadi menyikapi motivator labet yang sebenarnya bener, prinsipnya itu betul. Tujuannya bagus. Nah, tapi menyikapinya jangan berlebihan gitu ya, Mas. Bener. Ojo kon adol lemah. Bahaya lur. Kowe kena dirembung semut moncrot. Motivasi harus. Tapi jangan berlebihan. Lek aku motivasi bagus-bagus aja tapi disesuaikan ambek keadaane lah. Saurunge sing apik-apik, eleke ya domongne. Ya, betul. Oh, gitu ya Mas Agus. Oke. Mas Agus. Tak kira cukup paling ngobrol-ngobrol kita. Ini Mas Agus, pesen-pesen ke peternak-peternak agar saling guyub rukun Mas Agus. Gimana ya berkesinambung lah hasilnya. Berkesinambung antara peternak, bakul, makelar, pelelang, ya mungkin importer karena itu ya berkesinambung lah. Lek aku mau ngomongin yang gini ini sakjane unek-unek enek Mas, tapi mau tak sampaikan nih opo ngono lah. Akan belum mampu ngono. Belum mampu lek terus terang mungkin mainku masih di sini. Saya unek-unek kayak apa nyiasati pasar yang bludak kayak ada teman-teman ada yang ngomongin wah importer lah kan nanti kalau dibalik urusannya perut kan ya repot. Nah terus iku sing ngomongin importer pertama wah importer stop hari ini urusannya perut kita mau apa lagi gitu terus ngomong nih pelelang dulu pas burung mahal rame pelelang harganya adalah temen lelang dari kota sebelah ya ada lelang pedote ya puluhan juta lah masih kok ndak rame. Oke. Pas rego remuk gini woi gara-gara lelang lah kadang yo piye Mas lek aku lek ambek importer kon anti atau apa anti impor atau pro ngono yo ndak lah mesti wis ngikut ae lah wis piye nek arepe dengkel ya ra iso ambek pelelang pun arep tengkel ya urusane ya juga perut ya ta ya aku arep ngengkel ngene ya manukku kadang ya tahu dulu ya dilelang ada logikanya gini PF itu kalau awalnya nggak dari impor dari mana pasti dari impor toh nah betul ya itu benar ya fakta itu ya nah berarti Mas Agus ini wis beberapa kali melewati siklus grojokan impor gitu habis paham soalnya yo ndak munafik Mas ya. Lah aku beli burung lelangan utawa burungku dilelang yo wis tau. Beli burung impor adol manuk impor maksudnya kulak impor didolne wis tau. Utawa impor di kandangne yo wis tau. Lah maklaran model foto yo wis tau kabeh cuma lelang tok sing urung tau wae. Dadi pelelang. Dadi pelelang urung tau wis aja Mas. Aja remuk. Dadi pelelang tok urung tau wae. Enggak wis dulu pernah juga disuruh lelang tapi alah wis
Ndak telaten lah itu ndak telaten. Entek waktumu, Mas. Ya wis Kiting dirijimu. Aku tahu sedina ngelelang mano 7 dah. Metu kok mari lelang ya dirijiku ngene. Oke, itu ya pesannya Mas Agus. Terima kasih banyak Mas Agus atas waktunya sudah mau hadir malam hari ini. Teman-teman yang belum like ya like dulu, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Kita dukung Lovebird Indonesia, semoga semakin jaya gitu ya Mas Agus ya. Ojo wedi grojokan impor karena akhir-akhir ini ada isu impor masuk ora usah wedi ya, enggak usah takut ya. Kalau sudah ngomong kualitas, impor nggak akan jadi pengaruh ya, karena kualitas itu adalah penentu harga. Perbaiki dulu kualitasmu sebelum teriak-teriak harga hancur-hancur kayak gitu ya. Gitu ya Mas Agus. Terima kasih banyak waktunya Mas Agus. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Dari Blitar, saya Hisan, salam jaya Lovebird Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.